Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khair khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum lin nahwihi wa min asimi syani lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani. Thumma salatu ma'assalamil laiki ala nabi afsail khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Sadaqallahul azim. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita bisa berkontribusi kepada kebaikan umat manusia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada tahun 1849, lahirlah seorang cendekiawan muslim di Mesir sana. Beliau adalah seorang reformis, seorang cendekiawan, seorang kritikus yang mendedikasikan seluruh waktunya demi ilmu pengetahuan. Dialah yang kita kenal sebagai Muhammad Abduh. Sampai suatu ketika Muhammad Abduh melontarkan sebuah kalimat yang menampar realitas muslim pada saat itu. Apa yang Muhammad Abduh bilang? Beliau mengatakan sa'abtu ila baladil gharabi. Ra'aitul Islam walam ra'al muslimin. Wa sahabtu ila baladil arabi. Ra'aitul muslimin walam ra'al Islam. Sampai suatu ketika saya datang ke negeri barat. Saya memang tidak melihat orang muslim, tapi saya melihat Islam di sana. Dan sampai suatu ketika saya menginjakkan kaki di negeri Arab. Saya memang melihat banyak orang muslim, tapi tidak ada Islam di sana. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Islam seperti apa yang Muhammad Abduh lihat di barat sana. Tentu bukan Islam yang hanya memewah-mewahkan masjidnya. Bukan Islam yang hanya berfokus terhadap aspek surgawi saja dalam hidupnya. Tapi Islam yang Muhammad Abduh maksud adalah Islam yang memiliki etos kerja yang tinggi. Islam yang memiliki kedisiplinan. Islam yang memiliki keteraturan. Dan yang paling penting adalah Islam yang memiliki semangat inovasi dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah Islam yang Muhammad Abduh maksud. Ironisnya hadirin, kita pernah menjadi cahaya teknologi pada saat itu. Menjadi galaxy of ummah yang betul-betul galaxy of ummah. Yaitu pada masa era Golden Age. Pertanyaannya, mengapa hal itu redup? Mengapa hal itu tidak ada apa-apanya pada saat ini? Dan pertanyaannya kemudian bagaimana mengembalikan cahaya yang redup itu menjadi bersinar kembali dan menjadi galaxy of ummah kita. Inilah yang akan saya bahas di ceramah saya saat ini. Perkenalkan, saya A. Batara Gemilang dari Universitas Gadjah Mada. Izin menyampaikan sebuah ceramah Islami yang berjudul Galaksi Umat Islam dalam Pusaran Iman, Nalar, dan Masa Depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk memahami apa yang hilang dari diri seorang muslim, kita harus kembali mengingat apa yang pernah kita miliki. Era di mana kemajuan dan Islam adalah dua hal yang tidak terpisahkan layaknya koin uang. Era di mana Eropa sana masih terlelap pada masa dark age-nya, pada masa kegelapannya. Era di mana Islam sudah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, sudah menjadi pionir teknologi. Kehadiran Baitul Hikmah di Baghdad sana menjadi pusat, menjadi tempat berkumpulnya seluruh ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya seluruh ilmuwan di seluruh dunia. Di sana mereka meneliti, di sana mereka mengkaji seluruh ilmu pengetahuan. Para raja dan para khalifah rela memberikan segopong emasnya demi menukarnya dengan karya ilmuwan itu.
Di sanalah lahir para raksasa intelektual, sebut saja Al-Khawarizmi, yang kita kenal sebagai Al-Jabar pada saat ini. Karena Al-Jabar itu, kita tahu adanya algoritma yang menjadi jantung perangkat lunak dan komputer pada saat ini. Kita kenal Ibnu Al-Khaitam, yang menjadi bapak optik, yang menjadi cikal bakal kacamata dan kamera pada saat ini. Kita tahu ada Al-Jazari, yang menjadi bapak robotika, yang menciptakan jam gajah dan sistem pompa air otomatis. Pertanyaannya hadirin, mengapa mereka bersinar? Mengapa mereka menerapkan nilai Galaxy of Ummah ini? Karena mereka sadar bahwasanya ilmu pengetahuan, bahwasanya iman dan akal itu tidak saling bertentangan. Bagi mereka, meneliti alam semesta adalah bentuk penghayatan terhadap kebesaran Sang Pencipta. Mereka sadar bahwasanya iman dan amal itu saling menguatkan, bukan saling bertentangan, hadirin. Pertanyaannya, mengapa kita saat ini sebagai orang Muslim tertinggal jauh dari orang Eropa? Bahkan sebuah penelitian internasional yang dikeluarkan adalah oleh The New Atlantis yang berjudul Why the Arabic World Turned Away from Science, yang keluar pada tahun 2011, mengatakan bahwasanya 46 negara gabungan orang Muslim itu ketika digabung hanya menyumbang sekitar 1% dari penelitian ilmiah internasional. Bahkan di sebuah penelitian lain pada tahun 2006, bahwasanya semua negara Muslim itu hanya berkontribusi terhadap 2,5% jurnal ilmiah internasional. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat pertamanya, yaitu Al-Alaq, Iqra, bacalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menjadi kunci kita untuk memahami kesalahan kita. Kita salah dalam memahami iman kita selama ini. Kita sadar bahwasanya iman hanya berbentuk sebagai ibadah ritual saja. Itulah kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat tadi, Iqra, bacalah. Perlu diketahui bahwasanya Iqra dalam hal ini itu termanifestasi menjadi dua jenis. Yang pertama, ayat. Iqra, ayat kauliyahnya Allah berupa Al-Quran. Itulah dasar dari ibadah kita kepada Allah. Itulah dasar dari ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, habdum minallah. Itu adalah hanya ibadah ritual saja. Tapi pertanyaannya, yang kedua apa? Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini berbentuk sebagai alam semesta yang terhampar di depan kita semua. Itu adalah bentuk ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat suatu hikmah, terdapat suatu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda seperti apa? Wahai hadirin. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita membaca Iqra? Bagaimana cara kita membaca ayat-ayat kauniyah Tuhan? Bagaimana cara kita membaca kompleksitas biologi? Bagaimana cara kita membaca mind-blowing dari fisika? Jawabannya adalah dengan sains. Oleh karenanya, meneliti sains, fokus pada sains adalah bentuk ibadah intelektual. Bentuk ibadah intelektual. Menghabiskan waktu di lab-lab biologi adalah bentuk zikir intelektual.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iqra yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hal ini itu menumbuhkan semangat kita, harusnya menumbuhkan semangat inovasi kita untuk berkontribusi terhadap kebaikan umat manusia. Dari sains tadi kita ambil untuk ciptakan teknologi, dan dari teknologi inilah kita olah untuk kemudian menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi kebaikan kepada seluruh umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memahami masalah adalah seperdua dari solusi. Lantas apa solusinya? Yang pertama adalah revolusi pemikiran dari individu. Kita harus sadar bahwasanya iman dan amal adalah dua hal yang tidak saling bertentangan. Justru kedua hal ini adalah saling menguatkan. Bahwa kita harus sadar biologi, fisika, kimia, ketika kita fokus pada hal itu adalah bentuk ibadah intelektual. Dan sebagai bentuk mengembalikan marwah, mengembalikan cahaya terang bagi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah reformasi pendidikan. Kita tidak hanya butuh sekolah yang besar, tapi kita butuh sekolah yang mengajarkan kita untuk bertanya. Yang mengajarkan kita tidak hanya menjawab jawaban-jawaban saja, tapi mengajarkan kita untuk kritis. Kita butuh sebuah baitul hikmah, sebuah bintang-bintang yang akan menciptakan bintang-bintang nantinya. Dalam hal ini, pemerintah maupun lembaga-lembaga riset dan lembaga-lembaga keagamaan hadir untuk berkontribusi, mendorong kita untuk melakukan penelitian dan berkontribusi kepada umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang saya jelaskan di awal adalah bentuk kemirisan Muslim pada saat ini. Era Golden Age, era di mana kita bersinar adalah era bukan dijadikan sebagai album ratapan, tapi jadikan hal itu untuk direalisasikan kembali. Mari kita menjadi Muslim yang tidak hanya Muslim KTP, tapi mari kita menjadi Islam yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Mari kita menjadi Galaxy of Ummah kembali, yang menjadi orbit ilmu pengetahuan. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, sehingga kita bisa berkontribusi kepada kebaikan umat manusia. Hal itu harus kita eksekusi hari ini. Kita lakukan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.